Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan atau berbagi cara kepada teman-teman semua bagaimana caranya mengeset atau mengatur ataupun memasang timing chain yang benar. Nah, perlu kita ketahui ketika kita melakukan overhaul mesin, ketika kita memasangnya kembali itu memasang timing chainnya itu harus benar supaya ketika si piston itu bergerak ke atas atau ke bawah, katup X atau in itu membukanya itu sesuai yang diperlukan. Contoh, ketika piston bergerak dari bawah ke atas, itu kan berarti ketika langkah kompresi, jadi kedua katup harus menutup. Nah, ketika kita salah melakukan pemasangan timing chain, bisa jadi ketika piston ke atas, katup X atau in-nya itu membuka, justru jadi malah tabrakan dengan si piston. Nah, tabrakan itulah yang bisa menyebabkan si connecting rod atau stang pistonnya itu bengkok. Oleh karena itu, ketika kita melakukan overhaul mesin, wajib kita memasang timing chain itu dengan benar. Nah, pada mesin 1NZ ini atau mesin yang biasa digunakan di Toyota Vios atau Yaris ini ada beberapa tanda ya. Nah, yang pertama di crankshaft. Di crankshaft ini ada sebuah tanda nih. Nah, kalau kita perhatikan ada tanda sebuah titik. Nah, titik ini harus berada di sebelah sini. Nah, patokannya ketika kita tarik garis lurus, titik ini harus 90 derajat. Nah, juga ada di sini. Ini harus berada di atas. Jadi nanti 90 derajat. Titiknya harus di sini. Dan untuk di camshaftnya juga ada tandanya. Nah, untuk tanda di sprocket camshaft exhaustnya ini ada sebuah tanda, ini tonjolan ya, tarik lurus, ini ada sebuah garis. Nah, tanda ini harus pas nantinya dengan yang ada di camshaft bearing cap. Ini ada tonjolan, ini harus pas, nanti tandanya harus di sini. Nah, begitu juga yang di intake ini ada tandanya juga. Nah, kalau kita perhatikan nih di bawah ini ada tanda patokannya mur yang ada titiknya ini. Nah, ini ada sebuah tanda. Ini juga kita harus set atau kita harus putar ke atas supaya pas dengan tanda yang ada di camshaft bearing cap. Nah, yang ada di sini, tonjolan ini. Nah, cara muternya sangat mudah ya. Kita dengan menggunakan kunci pas ring 24, kita dengan muter aja ini, kita putar. Nanti kita paskan tandanya supaya pas dengan tanda yang ada di bearing cap. Ini sama, tinggal putar saja. Oke, kita akan mengesetnya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama yang kita set adalah sisi camshaft ya. Ini tandanya udah di atas, dan ini tandanya ini kurang sedikit, kita putar aja sedikit. Nah, nanti tandanya akan sesuai dengan tanda yang di bearing cap, kita sesuaikan. Nah, selanjutnya yang di sisi intake kita putar saja. Nah, ini kalau kita perhatikan nih tandanya nih. Nah, ini kita sesuaikan dengan tanda yang di bearing cap. Kita putar sedikit. Oke, di kelebihan. Nah, udah. Sekarang kita tinggal atur tanda yang di crankshaft. Nah, cara muternya ada dua cara ya. Kita bisa pasang baut puli di sini, lalu kita putar. Bisa juga dengan mutar ini pakai kunci pas ring 27. Kita langsung putar saja. Nah, kita pastikan dulu nih. Nah, ini. Jadi ketika kita tarik garis lurus udah 90 derajat ya. Itu udah benar.
Oke, sekarang kita pasang timing chainnya. Nah, untuk di timing chainnya sendiri ini juga ada tanda ya. Yang atas ini ada 2 tanda warna orange dan juga di bawah tanda warna kuning. Nah, tanda warna kuning ini nanti kita paskan di tanda yang di crankshaft. Tanda yang berwarna orange ini nanti kita paskan sesuai di tanda yang ada di sprocket camshaftnya. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, ini ya penampakannya setelah kita pasang timing chainnya. Ini tanda yang di atas, ini harus pas. Oke, ini pas ya. Terus yang di atas lagi ini nggak pas. Nah, yang di crankshaft, nah ini kita perhatikan ada kuning ini udah pas dengan titiknya. Oke, setelah begini kita pasang saja guide railnya dan juga tensionernya. Oke, ini dia penampakannya setelah kita pasang tensioner dan juga guide railnya ya. Ini tanda yang di bawah tetap harus pas dengan titiknya, nggak boleh loncat. Kemudian yang di atas juga nih. Oke, sudah sesuai ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk mengeceknya kita bisa putar si crankshaft ini 2 kali putaran ya, atau 720 derajat. Nanti tandanya harus pas lagi. Tanda yang titiknya harus berada di sini, tanda yang di sprocket harus berada di atas lagi. Nah, sekarang kita akan cek. Oke, ini adalah kondisi ketika kita udah putar 720 derajat atau 2 kali putaran crankshaft. Ini ya, kita perhatikan tanda titiknya udah harus 90 derajat lagi, dan tanda di crankshaft nih berada di atas seperti semula, kebenar. Nah, untuk tanda yang di timing chainnya atau di rantainya itu tidak sesuai lagi dengan yang di awal ya, karena kan kita udah putar tadi crankshaftnya, jadi tanda itu pasti rantainya ikut berputar. Nah, patokan kita ketika 720 derajat, tanda yang di titiknya yang di crankshaft dan di sprocket itu harus kembali di posisi awal. Itu tandanya udah bener ya. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.